Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu dinul hubbi warrahmi. Lianna al-Islam ulimna an nad'uwa akha muslimin lil ukhwatil islamiyyati ta'kidan alaina. Ismahuli an uballigha tahiyyata salamah, tahiyyatan min indillah wa tahiyyatan idza ijtama'na fil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bashar. Fassalawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja, rasa puji syukur kita kehadirat Allah Ilahi Rabbi dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan jasmani dan rohani, terutama nikmat yang paling besar, yakni nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Kedua kalinya, sholawat bertangkaikan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Saudara-saudaraku sekalian, pengaruh modernisasi telah membawa dampak tersendiri bagi moralitas generasi bangsa. Padahal generasi bangsa adalah salah satu aset dan kekuatan untuk umat dan untuk negara. Karena apa? Karena nasib masa depan suatu negara bisa dilihat dari nasib generasi mudanya saat ini juga. Bagaimana keadaan Indonesia 25 tahun mendatang atau 50 tahun mendatang jika keadaan generasi mudanya saat ini mulai kehilangan rasa moralitasnya, rasa patriotismenya? Negara ini tak kekurangan orang yang pandai, tak kekurangan orang yang cerdas, namun negara ini kekurangan orang yang berakhlakul karimah. Buktinya para pejabat yang korup, mereka orang-orang cerdas, orang-orang pandai, bahkan berpendidikan tinggi. Namun apa? Akhlak dan moral mereka nihil. Hingga ilmu yang mereka miliki, mereka salah gunakan untuk menipu rakyat, untuk mengambil uang dari rakyat demi ego mereka masing-masing. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah berkata, aku lebih menghargai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Kalaupun berilmu saja, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Saudara-saudaraku sekalian, jika sebagian orang masih banyak yang berasumsi bahwa kita sebagai santri hanya bisa untuk duduk mengaji saja, duduk untuk mengkaji kitab saja, duduk untuk berzikir atau bersembahyang saja, asumsi mereka salah besar. Karena saat ini banyak sekali pondok pesantren yang mulai mendorong santri-santrinya untuk kreatif, untuk berinovasi, untuk mengekspresikan bakat dan minat mereka. Mereka ingin menjadikan generasi yang milenial, generasi yang cerdas, generasi yang berpengetahuan luas, generasi yang tanggung jawab, generasi yang tangguh, dan yang pastinya generasi yang punya akhlakul karimah, yang kelak mampu menjadi pendorong, mampu menjadi penggerak untuk memajukan bangsa dan memajukan negara. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna fi yadi syubbani amrul ummati wa fi iqdamiha hayataha. Sungguhnya di tangan seorang pemuda urusan umat, dan di kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita tanamkan dalam jiwa kita rasa cinta pada agama, rasa cinta pada negara. Namun sebelum kita
ikut terjun untuk memperjuangkan negara, untuk memperjuangkan agama, kita harus punya bekal yang kuat. Selain bekal iman, kita juga harus punya bekal ilmu yang diiringi dengan akhlak atau adab. Ilmu yang diiringi dengan adab bisa didapatkan dengan 6 perkara yang dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Syekh Imam Az-Zarnuji. Lan tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayan dzuka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustad wa tuluz zaman. Yang pertama, dzuka'un, cerdas. Maknanya bukan cerdas otaknya atau pintar otaknya, namun di sini maknanya adalah orang yang punya akal yang sehat. Karena orang gila, orang yang akalnya tidak waras, mereka tak bisa untuk mendapatkan ilmu. Yang kedua, hirsun, rakus. Bukan rakus pada harta, bukan rakus pada kedudukan, apalagi rakus pada dunia. Namun rakus di sini adalah rakus pada ilmu pengetahuan. Mereka selalu merasa kurang dengan ilmu yang mereka miliki, hingga mereka ingin mencari ilmu baru untuk meluaskan wawasan mereka. Yang ketiga, ijtihad, yaitu bersungguh-sungguh. Karena manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan memperoleh keberhasilan. Yang keempat, bulghatun, cukupnya modal. Modal di sini bukan modal harta atau modal uang saja. Karena ilmu tak bisa dibeli dengan harta dan uang. Tapi harta yang dipadukan dengan kemampuan, yang dipadukan dengan usaha yang keras, insya Allah akan membuahkan ilmu yang bermanfaat. Yang kelima, suhbatu ustad, adanya guru. Dan yang keenam, tuluz zaman, masa yang panjang. Ilmu tak bisa didapatkan dengan sekali duduk saja, membaca buku, sekali baca langsung paham, atau sekali mendengarkan penjelasan ustadz langsung paham. Tidak, ilmu butuh yang namanya proses yang panjang. Bahkan Syekh Arsyad Al-Banjari, beliau menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu selama 30 tahun lamanya. Sedangkan kita baru 7 tahun, baru 5 tahun menuntut ilmu. Kita sudah mengeluh, capek menuntut ilmu. Akhirnya kita menyerah. Hingga 5 tahun dan 7 tahun yang kita korbankan sia-sia belaka. Ilmu kita hilang begitu saja. Padahal hakikatnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan hingga lian lahat. Saudara-saudaraku sekalian, berlian yang berharga tak didapatkan dengan begitu saja. Dia butuh waktu jutaan tahun untuk menghasilkan berlian itu. Jika kita ingin menjadi seperti berlian itu, kita harus mau untuk menghadapi proses yang panjang. Kiai saya selalu berkata, yen pengen berhasil, kudu wani kangelan. Barang siapa yang ingin mendapatkan keberhasilan, kita harus mau untuk menghadapi yang namanya kesulitan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.